Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 12 MIPA 4 ingin mempresentasikan tugas ekonomi yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang berkah. Nama saya Gina Soraya Rasika, absen 14. Saya Gita Larasati, absen 15. Saya Rasika Nelat Haya, absen 28. Oke, kita akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama, ada perusahaan dagang berkah, yaitu Jurnal Penerimaan Kas. Jurnal Penerimaan Kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Di sini ada perusahaan dagang berkah periode 30 Juni 2019. Jumlah debit kas 24.440.000, jumlah debit potongan penjualan 60.000, jumlah kredit piutang dagang 15 juta, jumlah kredit penjualan 8.500.000, dan jumlah kredit serba-serbi 1 juta. Jurnal pengeluaran kas merupakan sebuah catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk pengeluaran kas. Fungsinya adalah untuk mencatat semua transaksi arus kas keluar berkaitan dengan operasional perusahaan. Debit utang senilai 21.700.000. Debit pembelian senilai 9.500.000. Debit serba-serbi senilai 6.760.000. Kredit kas senilai 37.535.000. Kredit potongan pembelian senilai 425.000. Pengecekan saldo balance keduanya sama-sama 37.960.000. Selanjutnya, jurnal pembelian adalah kas masuk dan kas keluar yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang dan barang lainnya. Perusahaan dagang berkah jurnal pembelian periode 30 Juni 2019. Jumlah debit pembelian 25 juta, jumlah serba-serbi 54.200.000, jumlah kredit utang dagang 79.200.000. Pengecekan saldo balance dua-duanya sama 79.200.000. Selanjutnya ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mencatat kegiatan transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini akan dicatat di dalam berbagai akun dengan menggunakan aturan debit dan kredit. Jumlah debit piutang dagang 31 juta, begitupun jumlah kredit penjualan. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Debit senilai Rp102.400.000 dan kredit senilai Rp102.400.000. Selanjutnya ada buku besar utama. Buku besar utama merupakan perkiraan-perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Misalnya kas piutang usaha, modal, hingga persediaan utang. Perusahaan dagang berkah, buku besar utama periode 31 Juni 2019. Akun kas. Jumlah saldo debit 86.905.000. Akun piutang dagang saldo debit 15.200.000. Akun persediaan barang dagangan saldo debit 200.000. Akun perlengkapan toko saldo debit 10.000. Akun kendaraan saldo debit 50 juta. Akun peralatan toko saldo debit 3 juta rupiah. Akun penyusutan peralatan toko saldo kredit 600.000. Akun hutang dagang saldo kredit 57 juta. Akun hutang gaji saldo kredit 100.000. Akun modal saldo kredit
100.500.000, akun price saldo debit 2 juta, akun penjualan saldo kredit 39.500.000, akun potongan penjualan saldo debit 60.000, akun retur penjualan dan potongan harga saldo debit 1.800.000, akun penerimaan sewa lahan saldo kredit 1 juta, akun ikhtisar laba rugi saldo debit 300.000, akun pembelian saldo debit 34.500.000, akun potongan pembelian saldo kredit 425.000, akun retur pembelian dan potongan harga saldo kreditnya 500.000, akun beban gaji karyawan saldo debitnya 800.000, akun beban perlengkapan toko saldo debitnya 2.190.000, akun beban angkut pembelian atau penjualan saldo debitnya 260.000, akun beban penyusutan peralatan toko saldo debitnya 600.000. Selanjutnya ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku besar yang khusus digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Perusahaan Dagang Berkah periode 31 Juni 2019. PT Husen Jakarta, jumlah saldo kredit 10.200.000, UD Kutilang, jumlah saldo debit 0, FA Parkir, jumlah saldo debit 0, PT Cahaya, jumlah saldo kredit 50 juta, CV Raja Wali, jumlah kredit 7 juta, Ibu Huges, jumlah debit 7 juta, Purwanto, jumlah saldo debit 0, TN Widayat, jumlah saldo debit 0, PT Ambarsari, jumlah saldo debit 0. Neraca saldo. Di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Jumlah neraca saldo senilai 199.525.000, keduanya adalah balance. Perusahaan Dagang Berkah, jurnal penyesuaian periode 31 Desember 2019. Jumlah debit dan kredit sama-sama Rp4.040.000. Selanjutnya ada worksheet. Worksheet adalah kertas kerja atau worksheet adalah merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Jumlah neraca saldo Rp199.525.000, begitupun kreditnya. Jumlah penyesuaian debit Rp4.040.000, begitupun kreditnya. Jumlah neraca saldo disesuaikan debit Rp199.625 juta, begitupun kreditnya. Laba rugi debit Rp41.425.000, begitupun kreditnya. Jumlah neraca debit Rp158.065.000, begitupun kreditnya. Jumlah jurnal penutup Rp84.820.000, begitupun kreditnya. Jumlah neraca saldo setelah penutupan Rp156.065.000, begitupun kreditnya. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih.
Total pendapatan sebesar 38.640.000, harga pokok penjualan sebesar 34.760.000. Potongan pembelian dan retur pembelian senilai minus 925.000. Harga pokok penjualan sebesar minus 34.135.000. Beban total beban adalah 4.640.000, sehingga laba atau rugi bersih senilai minus 135.000. Selanjutnya ada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Perusahaan dagang berkah, laporan perubahan ekuitas atau modal periode 31 Desember 2019. Penambahan atau pengurangan modal minus 2.135.000 dan modal akhir tahun periode 31 Desember 2019 98.365.000. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan perusahaan dan bersifat sistematis dalam suatu kondisi tertentu. Perusahaan dagang berkah periode 31 Desember 2019. Aktiva, jumlah aktiva lancar 103.065.000. Aktiva tetap, jumlah aktiva tetap 52.400.000 sehingga jumlah aktiva 155.465.000. Kewajiban, jumlah hutang lancar 57.100.000, jumlah modal 98.365.000 sehingga jumlah kewajiban dan modal 155.465.000 sehingga selisihnya 0. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan. Jumlah arus kas masuk senilai 24.440.000. Arus kas keluar senilai 37.535.000. Sehingga saldo kas akhir senilai 86.905.000. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup atau closing entries adalah jurnal akuntansi harus dibuat untuk menjadikan rekening akun-akun sementara temporer menjadi bersaldo 0 pada akhirnya periode P62 kursus teknisi akuntansi dalam jaringan akuntansi. Perusahaan dagang berkah jurnal penutup periode 31 Desember 2019, jumlah debit dan kreditnya sama-sama 84.820.000. Selanjutnya ada buku besar penutup. Buku besar penutup memiliki arti yaitu memindahkan sisa akun nominal ke akun modal dengan tujuan agar dapat terlihat jumlah sisa sebenarnya dari akun modal. Perusahaan dagang berkah periode 31 Desember 2019, nama akun kas, jumlah saldo debit 86.905.000, nama akun piutang dagang, saldo debit 15.200.000, nama akun persediaan barang dagangan, saldo debit 200.000, nama akun perlengkapan toko, saldo debit 10.000, nama akun sewa bayar di muka, saldo debit 750.000, nama akun kendaraan, saldo debit 50 juta, nama akun peralatan toko, saldo debit 3 juta, nama akun akumulasi penyusutan peralatan toko, saldo kredit 600.000, nama akun hutang dagang, saldo kredit 57 juta, nama akun hutang gaji, saldo kredit 100.000, nama akun modal, saldo kredit 98.365.000, nama akun prive, saldo debit 0, nama akun penjualan, saldo debit 0, nama akun potongan penjualan, saldo debit 0,
nama akun retur penjualan dan potongan harga, saldo debit 0, nama akun penerimaan sewa lahan, saldo debit 0, nama akun ikhtisar laba rugi, saldo debit 0, nama akun pembelian, saldo debit 0, nama akun pemotongan pembelian, saldo debit 0, nama akun retur pembelian dan potongan harga, saldo debit 0, nama akun beban gaji karyawan, saldo debit 0, nama akun beban perlengkapan toko, saldo debit 0, nama akun beban sewa, saldo debit 0, nama akun beban angkut pembelian atau penjualan, saldo debit 0, nama akun beban penyusutan peralatan toko, saldo debitnya 0. Pengecekan saldo balance, debit dan kredit sama-sama 156.065.000. Neraca saldo setelah penutupan adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real, akun, dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Jumlah neraca saldo setelah penutupan periode 31 Desember 2019 sebesar 155.465.000. Selanjutnya, ada total 156.065.000. Dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode akuntansi sebelum dimulai proses akuntansi yang baru. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Perusahaan dagang berkah jurnal pembalik periode 1 Januari 2020. Jumlah debit dan kredit sama-sama Rp100.000. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.